الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boleh nanya? Ini dingin atau hangat? Alhamdulillah. Di tengah dingin ada hangat, di tengah hangat ada dingin. Itulah kehidupan. Jadi orang hidup itu macam-macam. Di tengah orang kepanasan ada yang kedinginan, di tengah orang kedinginan ada yang kepanasan. Makanya nggak usah terlampau dipikir hidup. Hidup nggak usah terlampau dipikir, karena sebentar kita bisa kedinginan, sebentar kita bisa kepanasan, sebentar kita bisa normal-normal saja. Kalau orang hidup cuman mikir hidup terus, maka hidupnya nggak bisa hidup. Jadi orang kalau hidup mikir hidup terus, hidupnya nggak bisa hidup. Maka hidup biar hidup, jangan mikir hidup. Mesti Anda pusing dengan omongan seperti ini. Betul. Kalau hidupnya pengen hidup, jangan mikir hidup. Terus bagaimana biar hidup bisa hidup? Maka mikir setelah hidup. Ya mikir setelah hidup. Kalau kita mikir setelah hidup, nanti hidup kita bisa hidup. Tapi kalau kita nggak memikirkan setelah hidup, maka hidup kita sudah mati, nggak ada manfaatnya, nggak enak, nggak bisa merasakan nikmatnya hidup. Makan juga rasanya kurang nikmat, meskipun enak tapi kurang nikmat. Makan, tidur, apapun yang dilakukan tidak akan begitu berarti. Tapi buat orang-orang yang sudah kenal kehidupan setelah kematian, setiap detik dari hidupnya itu enak, karena hidupnya nggak pernah pakai mikir. Sementara semua orang hidupnya pakai mikir. Orang-orang yang memikirkan kehidupan setelah mati, fikirnya hanya digunakan untuk mikir kehidupan setelah mati. Maka yang namanya dunia, yang namanya harta, yang namanya ketenaran, yang namanya jabatan, yang namanya pangkat, itu nggak ada di pikirannya. Karena mereka sudah yakin, beliau-beliau sudah yakin, semuanya udah dipikirkan oleh yang maha memikirkan. Contoh, boleh ngasih contoh? Jenengan buat yang dari Jawa Tengah, yang Jawa Barat mungkin mas-mas atau mbak-mbak, Anda dan saya coba nanya, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu pernah enggak mikir akan ke Korea? Udah. Terus mikirnya kemana? Mungkin di rumah gitu kan ya. Tapi tiba-tiba sekarang di mana ini? Di Korea. Siapa yang bawa ke sini? Pesawat. Yang bawa ke sini pesawat. Yang menentukan jenengan, semua yang hadir di sini bisa berada di sini, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah ngirim kita ke sini ada misinya. Jalarannya adalah cari duit. Itu cuman sarana, itu cuman sebab. Tapi misinya bukan itu. Misinya bukan itu. Kalau orang yang paham, orang yang mengerti, jauh-jauh saya dikirim ke sini karena saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Karena negeri ini butuh cahayanya Allah Ta'ala. Negeri ini butuh cahayanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri ini butuh yang namanya nur Islam. Negeri ini butuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negeri ini butuh untuk dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kirimkan utusan-utusannya untuk menjadi wakil-wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya adalah Anda semua. Kalau sadar, kalau ngerti, berarti misi kalian semua. Saya ikut dalam misi ini hari ini.
Itu berarti misi yang biasa atau luar biasa? Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Berarti orang pilihan atau orang buangan? Orang pilihan atau orang buangan? Orang pilihan. Dari sekian banyak orang, semua ini dipilih sama Allah Ta'ala. Berangkat kamu ke Korea. Awal niatnya mungkin cari duit. Kata Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali ini punya ayah namanya Muhammad. Beliau sendiri namanya adalah Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi anak ini namanya Muhammad, punya ayah namanya Muhammad, punya kakek namanya Muhammad. Karena keluarga ini keluarga yang sangat cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali sebelum lahir ayahnya hobinya ke masjid, hobinya ke pengajian, hobinya ke ulama. Duduknya mungkin gak di depan, di belakang sambil lihat ulama yang soleh-soleh itu, angkat tangan ayahnya. Ya Allah, beri saya anak keturunan seperti ulama tersebut. Setiap datang pengajian, doanya cuma itu, gak doa yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ya Allah, beri saya anak keturunan seperti ulama tersebut. Ini doa yang paling hebat. Memang orang tua itu gak usah minta yang aneh-aneh, minta anak yang soleh, itu derajatnya udah luar biasa. Sebab anak yang soleh akan bahagiakan bapak ibunya di dunia, dan akan bahagiakan bapak ibunya di akhirat. Anak soleh itu harta yang gak akan habis, harta yang gak akan habis, kekayaan yang luar biasa. Seringkali orang udah punya anak lupa kalau ini bisa menjadi kekayaan yang dahsyat, kekayaan yang luar biasa. Maka ayah Imam Ghazali gak minta yang lain. Ya Allah, beri saya anak yang soleh, keturunan yang soleh. Hasilnya dua putranya, si kakak namanya Ahmad, si adik namanya Muhammad. Dua-duanya jadi orang yang luar biasa. Bukan jadi orang yang biasa. Dua-duanya jadi orang yang hebat. Nah ini kita kalau bisa mencontoh Imam Ghazali rahimahullah, bisa mencontoh kakaknya Imam Ghazali, kalau bisa mencontoh para ulama tersebut, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan Anda semua di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam ini, dalam perusahaan yang namanya perusahaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk di situ, maka nanti yang menggaji adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ngasih Allah al-Mu'ti, kata Rasulullah. Yang memberi adalah Allah, tapi nanti yang bagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya satu, kita ngerti, kita sadar, kita paham. Di sini kita punya misi yang lain. Imam Ghazali awalnya itu, beliau karena ayahnya meninggal, dititipkan oleh ayahnya ke temannya. Orang dulu tuh Masya Allah, persahabatan tuh hebat. Orang sekarang itu banyak dikhianati sama sahabatnya. Betul. Udah disenangkan, ya, dikasih modal, bahkan ini tempat tinggal udah pakai bareng ya. Tapi ujung-ujungnya dikhianati oleh orang yang dianggap sebagai sahabat. Makanya kalau cari sahabat syaratnya satu, orang yang ngerti Allah Ta'ala, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang seperti itu tidak akan mengkhianati kita di dunia dan tidak akan mengkhianati di akhirat. Al-akhillah, orang-orang yang saling berteman di hari ini saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa enggak saling bermusuhan, tapi akan saling menolong. Nanti insya Allah akan saya terangkan. Ini saya bicara sampai jam berapa ini? Jam 5? Jam 4? Atau jam berapa? Jam 5 pagi. Subuh. Nah, kalau saya sih siap-siap saja. Cuman panitia yang lain nanti bingung ngaturnya. Jam 4 ya. Sampai jam 4. Saya mau lihat jam dulu. Jam berapa? 3:04. Sekarang jam setengah 3. Betul 3:04 atau jam 4? 4. Jam 4. Itu yang di pojok sana. Iya, ada artinya waktunya sampai jam 4 selesai. Termasuk tanya jawab. Jam 4 end. Jam 4 selesai. Enak ini nggak lama ceramahnya. Karena saya standar minimal saya ceramah itu 2 jam. Wow. Kenapa?
Orang ngobrol aja 5 jam gak capek kok. Orang ngobrol tuh kalau sama temennya 5 jam gak capek. Maka kita ngomongin akhirat, seharusnya kita gak capek. Tapi insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jauh-jauh ke sini dan Anda sudah jauh-jauh juga dari Indonesia ada di sini. Maka siang hari ini tidak boleh sia-sia. Harus menghasilkan sesuatu. Ya, harus menghasilkan sesuatu yang baik. Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali sama ayahnya dititipkan ke temannya, dan temannya juga miskin. Ayahnya Imam Ghazali miskin, punya teman orang miskin. Kalau saya meninggal, saya titip anak saya, tolong nanti ditaruh diajari baca, diajari nulis, jadikan orang yang berilmu, jadikan orang yang alim. Nah, orang dulu begitu, dititipi anak itu gak repot, ya gak repot. Imam Ghazali tumbuh besar dengan kakaknya. Uang warisan yang sedikit dari ayahnya Imam Ghazali ini habis. Yang dititipi orang miskin juga gak punya duit. Maka ngomong sama Imam Ghazali dan ngomong kepada Imam Ahmad, kakaknya Imam Ghazali, mohon maaf, duit warisan dari ayah kalian sudah habis. Saya tidak punya duit untuk membiayai kalian makan setiap hari. Jadi kalian mau saya titipkan di pesantren. Kalian saya titipkan di pesantren. Di pesantren itu tidur gratis, makan gratis. Syaratnya satu, mau ikut belajar. Imam Ghazali dan kakaknya menganggukkan kepala, iya siap, karena nggak ada opsi yang lain. Maka tinggal itu di pesantren, di sekolah tadi, bertahun-tahun cari ilmu. Nawa itu cari apa? Cari makan. Nawa itu numpang tidur. Mirip jenengan semua. Mirip atau gak mirip nih? Mirip. Emangnya ke Korea niatnya apa? Jujur apa adanya. Cari apa? Cari duit. Ya kan? Kita jauh-jauh ke sini kerja cari apa? Penghasilan. Niat awalnya itu. Tapi setelah kumpul di sini, masya Allah, Allah tunjukkan ada sesuatu yang lebih besar dari duit. Ada sesuatu yang lebih hebat dari duit. Mohon maaf, Anda punya duit banyak di sini, gak punya teman, senang atau gak senang? Susah kan? Gak enak. Akhirnya dikasih ide, yang ngumpul. Ayo ngumpul. Maka ngumpul sama teman-temannya, sesama TKI. Kumpul. Sama Allah dikasih ide lagi. Cari kumpulan yang manfaat. Tuh, buat yasinan. Betul ya? Maka ngumpul buat yasinan 5 orang, 10 orang, 15 orang. Kemudian dikasih ide lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ngumpul-ngumpul begini terus tempatnya belum ada, gak enak. Ya, sewa tempat, jadikan musola, jadikan markas buat kamu ya yasinan. Subhanallah. Dari tadi yang gak punya musola jadi punya musola. Dikasih ide lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musola kontrakan habis, gak boleh diperpanjang, repot nanti. Kalau tiba-tiba digusur repot. Nih kamu harus bisa punya tempat yang permanen. Kamu buat masjid. Masya Allah. Tiba-tiba sekelompok TKI bersama seluruh TKI patungan beli tempat, dibangun jadi masjid. Hebat. Awalnya cari duit, tiba-tiba bisa bangun masjid di Korea. Padahal di Indonesia kalian gak bisa. Betul gak ini? Di negara sendiri gak bisa, tapi di negara yang belum kenal Allah Ta'ala, Anda semua ini bisa bangun masjid. Saya dengar udah 5 masjid nih ya. Saya dengar udah ada 5 masjid permanen, artinya tempat permanen yang dibeli, yang kemudian dijadikan masjid oleh TKI. Luar biasa. Awalnya cari duit, akhirnya berubah menjadi gerakan untuk mendakwahkan Islam di tanah ini. Nah, berarti Anda semua ini sekarang menjadi dutanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau gak sadar? Alah gaya. Sadar atau gak sadar? Belum sadar. Saya ulangi dikit ya. Awalnya ke Korea cari, jujur, awalnya ke Korea cari, kemudian butuh teman dulu. Kemudian butuh teman, ketemu teman, akhirnya ngumpul. Setelah ngumpul kemudian ingat di tanah air enaknya baca surat Yasin, makanya buat kumpulan jamaah yasinan. Setelah kumpul jamaah yasinan, maka butuh tempat.
kemudian patungan, ya dibentuk kepanitiaan, kepengurusan, sewa tempat, bangun musola. Setelah ada musola, lama-lama juga mikir, ini di daerah ini, di kota ini, masjidnya belum ada, atau masjidnya baru satu, maka kita harus jadikan musola ini bisa jadi masjid. Masya Allah, usaha dengan gajinya, dengan dirinya, ajak orang patungan, beli tempat, kemudian tempat itu dijadikan masjid. Awalnya cari duit, akhirnya jadi masjid. Siapa yang bangun? Allah. Kalau yang bangun Allah ya selesai. Yang bangun ternyata TKI. Padahal TKI ini nih di negaranya belum tentu nih kita ini akan terus mengangati bangun masjid. Bahkan ikut Jumatan kota amal itu lewat gak ditoleh, pura-pura tidur. Jumatan di kota amal lewat nih di tanah air ya pura-pura tidur. Kalau gak tidur buka dompet, itu keluarkan uang yang paling kecil, uang yang paling lusuh, itu yang dikeluarkan. Giliran Masya Allah di Korea lain, gaji 5 tahun dikasihkan semua. Loh niatnya kan begitu ya. Kalau kenyataannya gaji 5 hari kan gak jadi masalah. Tapi nawa itunya udah luar biasa. Ini yang saya lihat ketika saya sampai di Korea. Jadi saya lihat bukan Allah kirimkan TKI ke Korea, tapi Allah kirimkan Muslim ke Korea untuk membawa nur Islam ke negara ini. Berarti misi Anda luar biasa. Sadar atau gak sadar nih? Sadar ya? Maka nanti kalau ditanya TKI ngapain ke Korea, jalankan misi Allah. Keren ya? Misi Allah apa? Bangun masjid sebanyak mungkin di Korea. Bangun masjid sebanyak mungkin di Korea. Terus ngapain? Jalankan misinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngapain? Buat sholawatan sebanyak mungkin di Korea. Saya tadi dengar waktu perjalanan ke sini dari bandara di mobil ya. Ini buat pemirsa dimanapun Anda berada biar paham. Paham. Ternyata teman-teman di Korea ini suka buat karnaval kalau bulan Maulid ya. Kalau buat Maulid, buat karnaval, berjalan kaki 400 sampai 500 orang bersolawat di jalanan di Korea ini. Sehingga buat warga Korea jadi terbengong, ngapain ini orang-orang Indonesia ini? Ya ternyata solawat ini didengungkan. Maka shadaqallahul azim, maha benar Allah yang menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rasulullah disebut di mana? Kalimatnya Allah disebut di mana? Dan kita masuk di bagian itu, maka bejonya luar biasa, beruntung. Kalau kerjanya di tempat lain belum tentu seperti ini. Ya, kalau mungkin gak kerja ke sini belum tentu seperti ini. Ini bagian yang harus disyukuri. Ya, harus disyukuri. Alhamdulillah, di tengah saya sibuknya bekerja, Allah pilih saya untuk mendakwakan Islam di negara yang Islam itu masih minim. Ikhwani rahimakumullah. Pada siang hari ini saya pengen mengajak semuanya berpikir tanpa mikir. Boleh ya? Insya Allah, karena problemnya orang luar negeri ini nomor satu, minim ilmu agama. Saya mau nanya, boleh enggak? Tapi jawab jujur ya. Boleh? Pertanyaan yang sangat sederhana. Enggak enggak abot-abot, enggak berat-berat, ringan. Tapi mudah-mudahan jawabannya juga gampang, sederhana. Tentang kalimat la ilaha illallah. Siapa di sini yang punya utang, coba angkat tangan. Jujur dulu. Yang punya hutang berapa rupiah pun, mau 1 rupiah, 2 rupiah, yang punya hutang coba angkat tangan. Cicilan termasuk hutang? Oh semua. Udah singkatnya begitu ya. Yang masih jomblo coba angkat tangan. Yang di atas gak berani angkat tangan. Nanti ketahuan. Ya. Yang barusan jadi duda coba angkat tangan. Loh, maaf, problemnya orang kerja di luar negeri itu kadang istrinya di dalam negeri nggak tahan ya. Kadang nggak tahan. Kalau saya ke Hongkong tuh banyak yang tiba-tiba jadi janda. Nah, di Hongkong kan TKW yang banyak tuh. Nah, biasanya suaminya di dalam negeri nggak
nggak tahannya bagaimana kalau suami nikah lagi, mau istrinya ada di Hong Kong. Nah yang di Hong Kong istrinya nggak tahan, suaminya nikah lagi, maka terjadilah yang terjadi. Peningkatan jumlah janda dan duda di Indonesia luar biasa. Ya kalau di Indonesia itu, setahu saya di daerah Wonogiri, Sragen, ya Solo iyalah kali mungkin ya. Pokoknya Karesidenan Surakarta itu rata-rata Karanganyar 1 tahun ada kurang lebih 1.300 pasutri yang bercerai. Berarti 1 tahun ada 1.300 janda baru dan duda baru. Makanya Anda para duda jangan khawatir, stok janda masih banyak. Para janda juga jangan khawatir karena stok jomblo masih banyak. Jadi kalau untuk duda stok janda banyak, untuk janda stok jomblo banyak. Boleh dilanjut? Ya, coba sekali lagi biar saya mantep. Yang punya utang coba angkat tangan. Udah semua. Yang pengen ngutang coba angkat tangan. Sebetulnya udah pengen ngutang ya. Pertanyaan kedua, yang pengen punya rumah sendiri coba angkat tangan. Semua. Yang pengen punya mobil sendiri coba angkat tangan. Nah ini asik ini. Ini ngomong sama orang-orang yang punya cita-cita. Sekarang saya mau nanya, yang belum punya rumah sendiri angkat tangan. Yang belum punya mobil sendiri. Oke. Boleh saya nanya lagi? Sudah pergi ke showroom belum? Belum? Pengen punya mobil enggak? Pengen punya rumah enggak? Sudah cek-cek rumah sekitar yang available enggak? Belum? Ini mulai asik. Saya udah mulai hangat. Ini kenapa panas bener? Oh lampunya ya. Enak hangat gitu loh. Berkat lampu yang di atas. Jadi begini, pada umumnya orang karena belajar ilmu ekonomi dan melupakan ilmu ekonomi akhirat. Pengen beli mobil, itu cari mobil dulu atau cari uang dulu? Nanya, pengen beli mobil, cari mobilnya dulu atau cari uangnya dulu? Pengen beli rumah, cari rumahnya dulu atau cari uangnya dulu? Masya Allah, 100% jawabannya sama ya. Pertanyaan ketiga, yang bisa ngasih mobil siapa? Jawab. Yang bisa kasih mobil siapa? Yang bisa kasih rumah siapa? Yang bisa kasih duit siapa? Oke. Jadi uang bisa enggak kasih rumah? Jawab jujur, uang bisa enggak ngasih rumah? Uang bisa enggak ngasih mobil? Semua harus dengan izin. Ada orang udah siapkan uang buat beli mobil 200 juta disimpan nih. Oh, saya mau beli mobil cash 200 juta. Simpan uangnya udah siap. Berangkat dia ke showroom. PD. Aku punya duit. Pulang akan bawa mobil. Ternyata dia pulang nangis. Kenapa? Duitnya dirampok orang di tengah jalan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Ada orang mau beli rumah, kasusnya sama. Tiba-tiba uangnya hilang. Dia kecolongan atau kemalingan. PD-nya luar biasa. Ini cara berpikir yang salah. Orang tuh kalau butuh jangan mengandalkan punya. Orang kalau butuh jangan mengandalkan punya. Karena kita punya yang punya. Paham? Yang punya jagat raya siapa? Begitu kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya Allah. Saya punya Allah. Sekarang saya mau nanya, yang punya kekayaan semuanya siapa? Tadi saya di hotel disuguhi ada anggur 2 jenis. Terus ada kesemek Korea. Iya, manisan itu. Apa? Bias pokoknya itu.
Kemudian ada stroberi. Stroberinya nggak kecil, agak gemuk ke? Gemuk. Ya, ada jeruk. Kemudian ada pisang. Terus saya ngomong sama teman-teman, coba lihat nih Allah Subhanahu wa taala. Lawang manusia ini sebetulnya kan butuhnya makan dan minum selesai ya. Tapi biar manusia ini puas, puas, makannya semua Allah dikasih macam-macam. Jeruk dikasih jeruk, bukan satu jeruk loh. Jeruk Bali, jeruk macam-macam. Kemudian apel dikasih apel yang macam-macam. Kemudian kelengkengnya juga macam-macam. Anggur juga macam-macam. Mangga juga macam-macam. Padahal butuhnya apa? Selesai. Betul. Laut. Ikan itu sebetulnya satu jenis cukup buat manusia kan? Sama Allah dikasih macam-macam jenis ikan. Bahkan sampai sekarang belum ada satu manusia pun yang bisa menghitung ya spesies ikan yang ada di lautan itu. Apa saja itu bentuknya. Gak ada yang bisa. Kenapa? Betapa banyak kekayaan laut yang namanya ikan. Terus pertanyaannya, kenapa Allah kasih kita bumi yang luas, makanan macam-macam, kemudian Allah siapkan juga ya di lautan ikan yang macam-macam, di daratan hewan yang macam-macam, yang semuanya itu yang mayoritas halal untuk disantap. Kira-kira kenapa? Biar puas. Apalagi? Biar apa? Gak bosan. Betul juga. Apalagi? Yang di atas. Buat apa kira-kira? Kebesaran Allah. Yang paling sederhana, jawaban yang paling mendasar, Allah pengen ngasih tahu. Allah pengen ngasih tahu. Jangan pernah ragu kepada aku. Kamu tuh cuma satu, saya kasih sekian banyak. Saya ini kaya, saya ini maha bisa. Jadi kamu hidup udah nyantai saja, tenang saja. Semuanya udah aku siapkan. Jalankan saja tugasmu cuma satu. Tugasmu adalah ibadah. Selebihnya aku yang ngurus. Enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Kamu datang, aku siapkan semuanya. Gak ada yang gak aku siapkan. Langsung siap. Begitu langsung siap. Semuanya siap. Tinggal satu tugasnya, ibadah. Dan hebatnya, gak langsung disuruh ibadah. Ditunggu sampai usia balik. Kecil, suruh seneng-seneng tuh. Anak kecil tuh kan suruh seneng-seneng sepuasnya ya. Anak kecil begini boleh, begitu boleh, loncat boleh, teriak boleh. Kalau bapak-bapak loncat-loncat bahaya. Jadi fase anak kecil ini sepuas-puasnya sampai dia balik, baru dia diwajibkan ibadah. Dan gak lama ibadah. Dari balik sampai meninggal dunia paling 50 tahun. Kalau balik itu 15 tahun, rata-rata orang meninggal umur 60 sampai 70 tahun. Ibadah 50 tahun. Gak lama 50 tahun ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya yang wajib cuma sholat, puasa, zakat, haji. Yang pokok-pokok ya. Haji seumur hidup cuma sekali. Puasa setahun cuma satu bulan. Sholat satu hari cuma 5 waktu. Gak banyak. Ibadahnya gak banyak. Setelah itu apa? Kamu nanti meninggal semua milik kamu. Surga itu kamu nikmati sepuasnya tanpa henti. Mestinya enak kan ya? Mestinya enak. Coba sekarang saya akan buka kenyataan. Boleh? Ketika Anda harus bayar hutang dan tidak punya uang. Ketika mau beli rumah dan tidak punya uang. Ketika mau beli mobil dan tidak punya uang. Kira-kira tenang atau bingung? Tenang atau bingung? Tenang, ada Allah. Yang lain tenang atau bingung? Jujur. Yang sudah dialami tiap hari, tenang atau bingung? Bingung? Ya. Kalau Anda punya kenalan namanya Pak Novel. Ini namanya Novel. Tertulis di KTP Novel. Terjemahannya pria tampan yang dermawan. Ya, kalau Anda punya kenalan namanya Pak Novel. Pak Novel ini punya kekayaan yang luar biasa. Punya kekayaan yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Sugih. Orangnya baik. Orangnya penuh pengertian. Orangnya pahaman. Kalau bahasa Jawanya mudengan. Gak perlu dijelaskan, cukup dengan isyarat mudeng. Oh, ini wajah butuh duit ini. Oh, ini wajah butuh dikasih sesuatu. Lihat ekspresi wajahnya, udah paham.
Pak Novel ini kalau ngasih nggak pernah minta kembali. Kalau ngasih jumlahnya lebih dari yang dibutuhkan. Kebetulan Pak Novel itu sahabat jenengan, sahabat Anda semua, teman baik. Saya mau nanya, besok mau beli rumah, besok mau beli mobil, nggak punya duit, punya Pak Novel yang seperti ini, tenang atau bingung? Kenapa tenang? Pinjam. Tinggal ngomong, betul kan ya? Bang, ya, mau beli mobil bang. Nah berapa? 200, ambil. Oh ini kayaknya luar biasa. Tinggal ngomong sama Pak Novel, selesai. Bang, iya, besok mau bayar utang. Berapa? 50 juta. Ya udah beres. Enak atau gak enak ini? Enak. Dan kita tenang begitu Pak Novel bilang, ya udah beres, hati kita tenang. Kenapa hati kita tenang? Tahu Pak Novel orangnya baik, Pak Novel orangnya dermawan, Pak Novel gak pernah ngomong yang gak benar, Pak Novel omongannya bisa dipercaya, Pak Novel ini orangnya kalau udah bilang A ya A, gak mungkin berubah jadi B. Kita tenang dengan jaminan Pak Novel. Betul atau betul? Pertanyaan saya, lah kita punya Allah enggak? Punya Allah enggak? Punya Allah enggak? Allah sama Pak Novel sugih mana? Allah sama Pak Novel baik mana? Allah sama Pak Novel mana yang lebih pengertian? Allah sama Pak Novel mana yang lebih bisa? Bisa enggak Allah dibandingkan Pak Novel? Enggak bisa. Tapi anehnya kenal Pak Novel hatinya tenang, lawang punya Allah kok hatinya bingung. Kok diam semua kenapa? Halo? Punya Allah kan? Punya. Tapi kenapa punya Allah besok mau bayar utang 50 juta bingung, kenapa? Uangnya gak ada. Emangnya Pak Novel sudah ada uangnya? Belum. Cuman ngomong, betul kan ya? Jangan khawatir, saya akan bereskan. Hati kita tenang. Jaminan Pak Novel dipercaya. Kenapa jaminannya Allah kurang kita percaya? Karena kita kurang percaya sama Allah. Bukan tidak percaya, kurang percaya sama Allah, kurang yakin sama Allah. Kalau kita yakin dan percaya sama Allah, urusannya beres. Insya Allah siang hari ini saya akan cerita banyak hal. Dongeng-dongeng saja, cerita tentang yang satu ini. Karena ini penting ya, khususnya buat yang pergi jauh. Buat yang pergi jauh. Kalau punya modal yang satu ini, ngadepin apapun enteng beres. Coba kita lihat orang gila. Pernah lihat orang gila? Orang gila itu cenderung hidupnya enak atau enggak enak? Orang gila cenderung hidupnya enak atau enggak enak? Nah, coba saya gambarkan orang gila ya. Mau tidur dimanapun tinggal geletak, betul kan? Ya, tidurnya nyenyak atau gak nyenyak? Nyenyak atau gak nyenyak? Mau nyebrang gak usah pakai mikir, betul gak? Betul atau betul? Mau makan tinggal makan, yang ada dimakan jadinya enak, betul atau betul? Berarti orang gila hidupnya enak atau gak enak? Anda pilih gila atau normal? Perhatikan nih, orang gila nyebrang. Kasus kecelakaan orang gila ditabrak sama orang normal ditabrak banyak mana? Orang gila itu kalau nyebrang hampir gak pernah ketabrak. Kenapa? Langsung aja. Nah, betul kan? Yang normal yang nabrak karena ngeri mendadak semua. Orang-orang normal nyebrang, lihat kanan, truk, lihat kiri, bis nanti dulu. Betul kan? Maju, mundur, maju, mundur, maju, der. Kenapa? Orang gila gak mikir. Orang normal kebanyakan mikir. Makan. Orang gila makan dari tempat sampah, makan dari sisa-sisa orang. Kena penyakit? Nah, yang normal makannya dicuci, makannya direbus, makannya dimasak. Betul atau betul? Makannya steril, makannya bersih, makannya enak. Sehat atau sakit? Rumah sakit itu kebanyakan isi orang normal atau orang gila? Orang normal yang sakit, betul kan? Berarti enak mana? Jadi orang gila atau normal? Nah ini ya, enak ya orang normal gitu ya. Tapi pakailah ilmunya orang gila.
orang normal tapi pakai ilmunya orang gila. Gimana pakai ilmunya orang gila? Jadi orang normal yang nggak usah terlampau mikir, nggak usah terlampau mikir. Contoh, bilang sama istrinya, Dek, ya di Indonesia nih, beli rumah Dek. Istrinya nanya, duitnya udah ada belum? Belum. Lah kamu mau beli rumah kenapa? Ada Allah. Ada Allah. Istrinya ngomong edan gue mas. Istrinya ngomong edan gue mas. Bilang, udah deh, gak usah banyak komentar. Ini ilmu dari Habib Novel. Amalkan saja. Amalkan saja. Terus gimana cara beli rumah? Lah mau beli rumah itu syarat nomor 1, rumahnya harus ada dulu. Rumahnya harus ada. Jadi Dek, kamu sekarang keliling ya, cari rumah yang kamu suka. Oh Masya Allah nih suami Ratu Edan ini ya. Duit gak ada, telepon istrinya, beli rumah. Masya Allah. Istrinya lama-lama juga terpengaruh nih. Ya, ojo-ojo bojoku ngapusi. Jangan-jangan suami saya ini bohong. Sebetulnya dia punya duit, tapi pura-pura gak punya duit. Padahal aslinya bener-bener belas gak punya duit. Tapi ini praktek ilmunya orang gila. Ojo kakean mikir. Berangkat nih istri cari, bla bla bla. Mas, ada segini harganya, cocok enggak? Gambarnya begini, oh kurang bagus. Cari yang lebih bagus. Sampai ketemu rumahnya. Mas, udah mas, ini cocok. Fotonya kirim. Suaminya bilang, cocok deh, sip. Kita akan beli rumah itu. Duitnya mas, nanti dulu. Rumahnya udah ada kan, temuin yang punya rumah. Keren, gak punya duit. Nemui yang punya rumah. Berani? Dan Lu aneh, ketemu manusia aja gak berani, aneh kan ya? Temuin yang punya rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, rumahnya mau dijual, ya. Berapa harganya? Sekian. Netnya berapa? Maksimal ini akan dijual harga berapa? Saya nggak mau nawar mas, yang penting harga yang terbaik. Siap, sekian, oke. Saya akan kabari secepat-cepatnya. Terima kasih, gaya dulu yang penting. Nomor teleponnya, ini nomor telepon. Lapor sama suaminya, mas ya, net harganya sekian. Kata suami, tunggu saja tanggal mainnya dek ya. Insya Allah itu akan jadi rumah kita. Suaminya ngapain? Allahu Akbar. Sholat. Habis sholat baca sholawat munjiah 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. 1000 kali. Jika langsung 1000 kali geblak kalau kita yang baca. Dicicil nih. Satu hari dibaca habis sholat 20, satu hari 100 dapat, 10 hari kelar. Sambil setelah sholawat lapor sama Allah, ya Allah, udah janjiin istri rumah ya Allah. Duit gak ada, tapi engkau ada ya Allah. Please help me. Please help me. Malaikatnya mungkin batin. Gila bener nih orang ini. Gak seperti teman-temannya nih. Gak punya duit, berani cari rumah ya, berani cari rumah. Allah bilang, malaikat tuh lihat tuh hamba gitu. Tuh. Dia gak pamer usahanya dia, gak pamer duitnya dia gak pamer dapat rumah, aku yang malu sama dia. Kalau dia gak dapat rumah, aku yang malu sama dia malaikat. Bereskan, kasih dia rumah. Caranya ya Allah, tuh yang di pojok sana. Gimana? Jadikan bermurah hati, belikan rumah dulu buat dia. Ini dengar gini, ketemu temannya. Kenapa? Lagi minta sama Allah rumah. Harga berapa? Sekian. Duitnya belum ada. Nah terus kamu punyanya apa? Ya nggak punya apa-apa. Cuman punyanya doa. Kan kata Nabi, ad-doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang yang beriman. Temannya tergerak hatinya. Ya udah gini deh. Rumah itu saya bayarin dulu, kamu cicil ya. Oh iya, terima kasih, Dek. Ya bayar, Dek. Telepon lagi, Dek. Bayar, Dek. Mungkin kalau saya cerita begini, ini cerita karangan ya, cerita karangan. Tapi dalam kehidupan nyata banyak yang terjadi. Saya ambilkan contoh dalam Al-Quran dulu. Contoh dalam Al-Quran. Mau atau nggak mau? Ini pertandingan baru dimulai loh. Untuk dari tadi itu baru bahasa
Pasti kalau kata orang mengawali percakapan, ini pertandingan baru dimulai. Sebelum saya menyampaikan cerita, saya akan minum yang berikut ini dulu. Karena saya suka ilmunya orang gila, ceramah gak usah kaget nih, mikir. Waktunya mau minum, ya minum. Mau duduk, ya duduk, bismillah. Oh gak mau ceramah, ya gak usah ceramah. Orang-orang pulang biar pulang, panitia marah, hadapin. Gitu aja kok. Enak ternyata. Kopi kapal api. Panitia tahu apa yang saya mau. Tahu enggak sejarahnya kopi ini? Apa? Bukan, maksudnya bukan sejarahnya buat kopi. Sejarahnya kok sampai ada kopi di sini, tahu enggak? Belum tahu. Karena saya sejak turun dari bandara, saya ngomong yang paling saya sukai kopi. Jadi kalau ada kopi enak. Nanti ketemu lagi, yang paling saya sukai kopi. Kalau ada kopi enak. Artinya apa? Saya belajar minta tentang kopi, maka Allah kasih saya kopi. Nah kalau saya nggak minta, dapat nggak? Enggak. Mungkin dapatnya wedang jeruk. Ya kan? Belajarlah minta. Monggo diunjuk. Nanti. Kalau mau. Boleh hidup. Saya pengen lagi. Enak ternyata kopinya. Biasanya itu kalau orang suka membagi, nanti datang yang baru lagi. Biasanya begitu. Nah kalau yang terjadi nggak begitu, berarti luar biasa. Saya mau ambil gambaran ya kisah di dalam Al-Quran. Ini kisah yang insya Allah akan membuka pandangan kita tentang cara hidup, tentang cara hidup. Masih ingat Nabi Musa alaihissalam? Ingat ya? Nabi Musa itu orangnya kuat, badannya gede, ya, suaranya lantang, umatnya ngeyelan. Jadi umat Nabi Musa itu terhitung Bani Israel, ini umat paling ngeyel di muka bumi adalah Bani Israel. Saking ngeyelnya, coba bayangkan. Diajak oleh Nabi Musa berangkat perang, wahai umatku, mari kita berangkat perang. Jawabannya umat Nabi Musa apa? Hei Musa, silakan kamu maju perang bersama Tuhanmu berdua, kami tunggu di sini. Ini enaknya umat seperti ini diapakan ini? Kalau kita punya anak buah begitu, kita tendang atau nggak tendang nih? Enggak tahu mas, orang butuh. Saya nggak butuh anak buah atau teman sahabat yang seperti itu. Ini Bani Israel begitu, silakan. Idhaba, pergilah kamu dengan Tuhanmu, pokoknya berperang nanti. Kalau udah menang, balik ke sini. Enak bener ya, itu Bani Israel. Ngeyel terus. Ya ketika ada yang meninggal dunia, pengen tahu siapa yang bunuh, pengen tahu siapa yang bunuh, dikasih tahu itu potonglah sapi betina, nanti pukulkan tuh dagingnya, akan hidup tuh yang mati, akan ngomong siapa yang bunuh. Nanya lagi, sapinya warnanya apa? Sapinya bagaimana? Sapi ngeyel. Sebetulnya kalau langsung sembelih sapi sudah selesai. Makanya kalau ada orang kebanyakan ngeyel, berarti dia Bani. Jadi hidup mau ngeyel aja, itu Bani Israel, bawa Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam, beliau bawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ya, diajak pindah. Dah, jangan mau hidup sama Fir'aun. Fir'aun ini kejam. Fir'aun ini nggak kenal sama Tuhan, karena dia ngaku dirinya Tuhan. Belum ada loh, ya, orang yang ngaku dirinya Tuhan selain Fir'aun. Keren ya. Ada di sini yang berani mencoba-coba? Ngaku dirinya Tuhan. Kenapa Fir'aun ngaku dirinya Tuhan? Gak sembarangan. Karena Fir'aun seumur hidupnya gak pernah jatuh sakit. Fir'aun seumur hidupnya gak pernah jatuh sakit. Dan Fir'aun kalau pengen apapun keturutan. Pengen A dapat, pengen B dapat. Lama-lama Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Tahu enggak resepnya Fir'aun kok punya hajat keturutan? Mau? Resepnya Fir'aun mau enggak? Ternyata Fir'aun punya resepnya para nabi, punya resepnya para wali. Nah, Anda mau enggak? Nah, nanti di akhir majlis tolong saya diingatkan.
Itu rahasia, karena kalau Anda praktekkan nanti semua hajat Anda keturutan. Nanti kalau semua hajat Anda keturutan, repot kawan-kawan Anda. Karena masing-masing punya hajat pulang ke negeri Indonesia ya, ke tanah air, punya hajat A, punya hajat B. Nah di sini nanti jadi kosong, misi dakwah hilang, misi dakwah hilang. Jadi lebih baik hajat Anda nggak usah keturutan. Nah Anda suatu keturutan, nyantai. Saya kalau ceramah emang maunya santai, nggak usah mikir, ngomong apa adanya. Nabi Musa ajak umatnya nih, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak. Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak. Kenapa? Karena biasanya yang mau ikut Nabi begitu, kaum lemah. Yang mau ikut Nabi itu orang susah. Yang mau ikut Nabi itu orang miskin. Memang biasanya seperti itu. Yang mau ikut ulama orang susah. Yang mau ikut ulama yang banyak utang. Betul ya? Giliran banyak utang deketin ulama. Giliran ada masalah masuk masjid. Di Korea banyak katanya begini nih. Betul. Giliran ada masalah masuk, masalah selesai masjid selesai. Ini yang deketi orang-orang lemah, orang-orang susah, deket semua kumpul pada Nabi Musa. Ayo berangkat. Nah rupanya Fir'aun dengar Nabi Musa ngajak masyarakatnya sekian banyak mau pindah bentuk negara sendiri, mau pindah dari Mesir. Saat itu Fir'aun marah. Fir'aun tidak pernah meninggalkan kerajaannya karena Fir'aun itu takut sebetulnya, takut mati. Makanya Fir'aun kirim utusan khusus hari itu. Fir'aun lupa dengan sudah pakem hidupnya. Dia tidak akan tinggalkan kerajaannya. Tapi hari itu dia ambil pasukan yang super khusus, kendaraan yang super kuat, senjata yang super hebat. Beliau memimpin sendiri pasukannya untuk ngejar Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan kakek-kakek, nenek-nenek jalan kaki dikejar sama tentara berkuda, kuda Arab yang paling handal. Kira-kira terkejar atau nggak terkejar? Nah yang ngejar nih banyak, suara kuda itu menakutkan. Kemudian pakai bawa tombak, bawa pedang. Kemudian kakek-kakek, nenek-nenek noleh ke belakang, lihat Fir'aun nggak pernah nih ninggalkan kerajaan. Nih Fir'aun ninggalkan kerajaan, bawa pasukan. Kira-kira takut atau nggak takut? Takut, mau cepet-cepet. Ternyata kakek, nenek-nenek, anak kecil gak bisa. Jadi jalannya pelan. Udah sampai di ujung, depannya laut. Nah, kalau Anda jadi umatnya Nabi Musa bagaimana? Pasrah ya? Nah, itu kalau Anda, ini beda. Ini umatnya Nabi Musa, ngeyel. Maka lapor pada Nabi Musa, Musa, gimana sih tanggung jawab lu? Ini umat ngeyel, umat kurang ajar ya. Gimana sih tanggung jawabmu? Bapak, tanggung jawabnya gimana sih Pak? Kita udah diajak pergi nih. Tapi sekarang nih maju mati loh nih. Kita pergi mau selamat, kita pergi mau makmur, kita pergi mau sukses, bukan mau mati Musa. Bani Israel itu umat paling manja, maunya yang enak-enak. Ini jebur mati. Ini kalau mundur ke belakang gak mungkin dimaafkan sama Fir'aun. Fir'aun udah turun tangan, pasti kita akan dicincang, pasti kita akan dianiaya. Gimana wahai Musa? Tanggung jawabmu. Coba kalau Anda jadi Nabi Musa, tenang atau stres? Bukan Nabi Musa loh, Anda, saya. Kita jadi Nabi Musa, depan laut, belakang laut, mikirkan Fir'aun udah berat, mikirkan laut juga berat, terus umatnya ngeyel seperti itu. Pusing atau gak pusing? Pusingnya luar biasa. Nah mungkin kalau kita kawan-kawan berhubung situasi kritis ya dan cukup menegangkan, maka saya mengundurkan diri selaku Panglima. Saya mengundurkan diri selaku Panglima. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kawan-kawan, karena situasi kritis menegangkan, saya tidak bisa mengambil tanggung jawab ini. Saya merasa gagal. Selamat berpisah. Bye bye. Biur, bunuh diri, terjun ke laut. Umatnya bingung pelongo-pelongo. Loh terus piye saiki? Itu kalau kita. Nabi Musa lain. Nabi Musa AS teriak, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Umatnya diteriakin, dikasih tahu, "Kalla, mantep. Enggak mungkin kita akan ditelan laut. Enggak mungkin Fir'aun bisa ngejar dan mencincang kita. Enggak mungkin." Coba kalau Anda umatnya, percaya atau rojok gini? Orang mungkin piye? Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Gak mungkin itu belakang Fir'aun itu, depan laut. Musa ini gimana? Gak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayyadin.
Sungguh Allah bersamaku. Dia Allah akan memberikan petunjuknya kepadaku. Umatnya yang protes, akan berikan petunjuk. Ini darurat. Masih pakai akan-akan. Saya yakin mana petunjuknya? Mana petunjuk? Petunjuknya ayo segera petunjuk. Tanda-tanda kebaikan mulai muncul. Gelas diangkut lebih dahulu. Perkara balik nggak balik, wallahu a'lam. Tapi kan gelasnya udah diangkut. Itu pertanda. Siapa tahu nanti jadi kopi lagi. Siapa tahu, wallahu a'lam. Tapi jangan percaya sama panitia. Percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, hati harus ditata seperti itu. Jangan percaya pada manusia. Harapnya sama Allah jangan putus. Saya nggak minta sama panitia loh, Allahumma kopi. Tapi yang punya kan kopi panitia. Jadi cukup diberikan sindiran. Semoga paham. Kalau nggak paham, nasib. Kalau nggak paham, nasib. Lanjut ya. Nabi Musa dikatakan nanti Allah akan berikan petunjuknya kepadaku. Allah akan berikan petunjuknya kepadaku. Mestinya kan kalau kita kan tenang Nabi ngomong begitu. Tapi ini Bani Israel ngeyelan. Nanti mana petunjuknya, mana? Nanti itu mana? Sekarang kita butuh petunjuk. Dikasih tahu ada petunjuk dari Allah. Apa petunjuknya? Ini tongkat suruh mukulin ke laut. Saya mau nanya, belakang pasukan depan laut, ini kayu. Ya kalau kita kan udah tahu lanjutan ceritanya. Seandainya kita nggak tahu lanjutan ceritanya, bagaimana? Kita jadi Bani Israel yang nggak tahu akan apa yang akan terjadi. Itu Musa, Fir'aun, itu laut, ini kayu, bisa apa? Betul. Bisa apa kayu ini? Pukulkan ke laut, yang ada mah pioh. Gak bisa. Itu Fir'aun. Nabi Musa nyantai, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah yang ngasih petunjuk suruh pukulkan ke laut. Gak usah banyak cincong, gak usah banyak ngomong. Udah jalankan, beres urusannya Allah, bukan urusan saya. Perkara kayu kena air jadinya apa, bukan urusan saya. Caranya Allah beresin Fir'aun bagaimana, bukan urusan saya. Caranya Allah selamatkan saya dan kaum saya bagaimana, bukan urusan saya. Yang penting saya minta selamat, Allah suruh pukul tongkat ke laut, ya udah nurut saja. Pioh. Pertamanya pioh. Berikutnya apa? Lautnya nyingkir. Jangan ikut orang-orang zaman sekarang yang nggak percaya mukjizat. Ada yang nggak percaya mukjizat Nabi Musa kemudian mengada-ada. Oh itu pas tongkatnya dipukulkan pas terjadi tsunami. Loh. Masa tsunami nunggu tongkat Nabi Musa? Ini orang aneh-aneh ini. Ini orang aneh. Itu mukjizat. Jangan terbawa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Gak usah terlampau dipaksakan, diilmiahkan. Mukjizat itu memang gak ilmiah. Namanya mukjizat, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, khariqul ada, melanggar aturan yang biasa. Kopi. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Lemah terus Gusti Allah yang akan balas. Alhamdulillah. Kopi lagi mau? Nanti bagi lagi datang lagi, semaput panitianya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh lanjut? Nah, tongkat dipukulkan, laut terbelah. Kakek-kakek, nenek-nenek, mbak-mbak, mas-mas, ini yang kecil-kecil anak, diajak ayo jalan. Sudah terbuka pintu, jalannya tetap gak bisa cepet, jalannya pelan-pelan. Saya mau nanya, masalah selesai belum? Belum, tapi udah satu masalah terselesaikan, betul kan? Jadi Allah tuh kalau menyelesaikan masalah kita, ya begitu caranya. Satu selesai. Kita jangan kemerungsung. Nanti saya terangkan bab kemerungsung. Tolong diingatkan ya. Tapi jamnya udah mau habis ya. Lanjut ya. Ya. Jalan nih kakek-kakek, nenek-nenek. Fir'aun seneng. Tuh masuk laut. Udah deket. Umatnya jalan sama noleh ke belakang. Tambah deket. Nabi Musa jalan santai. Ayo jalan duluan santai. Tidak menyiapkan strategi perang, tidak menyiapkan pasukan untuk melawan, tidak menyiapkan orang-orang untuk menghadang. Kenapa? Gak ada petunjuk suruh berbuat seperti itu. Yang ada pukulkan tongkat ke lautan, lanjutkan perjalanan. Gak usah gubris Fir'aun dan bala tentara. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Karena kalau menurut akal akan terkejar.
Menurut akal akan dibantai. Pilihannya seharusnya dua, menyiapkan pasukan atau berdamai. Dan itu nggak bisa dilakukan. Menyiapkan pasukan juga akan mati, berdamai juga akan mati. Maka ya pilih jalan, toh nantinya juga akan mati. Kalau menurut akal, jalan. Begitu mendekat Allah kirimkan angin. Kudanya langsung angkat kaki. Jangan bilang mirip, awas. Kudanya angkat kaki gitu. Jadi gak bisa maju, mau maju kena angin air, buat muyer gitu ya. Begitu Nabi Musa udah sampai di tepi, udah selamat bersama kaumnya, sama Allah dibuka pintunya lagi. Lanjutkan wahai Fir'aun. Tenang angin. Kudanya lari kenceng dengan semangat, dengan nafsu yang luar biasa. Begitu sampai di tengah laut, seluruh pasukannya Fir'aun udah masuk. Allah bilang sama lautnya, kembali, balik lautnya. Fir'aun dan bala tentara tenggelam. Nabi Musa dan kaumnya selamat. Cantik atau nggak cantik nih caranya Allah? Tanpa ada satupun dari umat Nabi Musa yang jadi korban, Fir'aun binasa semuanya. Modalnya apa tadi? Pukulkan tongkat ke laut. Pukulkan tongkat ke laut. Tapi kuncinya di mana? Bukan tongkatnya yang mukulkan. Siapa yang mukulkan? Nabi Musa. Kenapa tongkat dipukul ke laut jadi seperti itu? Karena hati Nabi Musa, inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sungguh Allah bersamaku, pasti akan memberikan petunjuknya kepadaku. Jadi Nabi Musa itu hanya percaya dengan petunjuknya Allah, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan apapun yang dimilikinya, tapi petunjuknya Allah. Sementara kita hidup lupa kepada Allah, lupa pada petunjuknya Allah, ingatnya pada kekuatan yang dinisbatkan kepada kita, pekerjaan, jabatan, harta, tabungan, kepandaian, kemampuan. Kita lupa diri, kita merasa bisa. Kalau nggak punya kekuatan, nggak punya harta, nggak punya, kita merasa kita tidak bisa. Kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Contoh. Nanti saya lanjutkan tuh kisah tentang beli rumah tadi ya. Saya akan lanjutkan. Contoh nih, kalau misalnya nggak punya duit, berani nggak beli rumah tadi? Nggak berani. Kalau punya duit, berani. Betul. Berarti yang membuat berani apa? Duit. Yang buat nggak berani apa? Duit juga. Yang buat berani duit, yang buat nggak berani adalah duit. Pertanyaan saya, Allahnya di mana? Contoh yang lebih jelas, Mas Mbak sakit, pergi kemana? Contoh sakit kepala. Kalau sakit kepala ngapain? Ambil obat sakit kepala, entah Butrek, entah Panadol, entah Noralgin, entah apapun lah, diminum. Kira-kira 3 hari sakit kepala nggak sembuh, tetap sakit, kemana? Ke dokter ya. Dokter kasih obat resep nggak sembuh, kata dokter rujuk nih ke laboratorium, ke rumah sakit, berangkat ke rumah sakit nggak sembuh, terus kemana? Kiai, Ustadz, Habib, ngapain? Kiai, please doakan. Udah 1 bulan ini sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Saya udah ke dokter, saya udah ke rumah sakit, saya udah cek laboran, nggak sembuh-sembuh, Kiai. Betul kan? Sambil teriak, ya Allah, tolong sembuhkan sakit kepala saya. Pertanyaan saya, itu manggil Allahnya kapan? Kapan manggil Allahnya? Terakhir baru manggil Allah. Berarti Allahnya dia adanya kapan? Allahnya dia baru adanya kalau kepepet. Kalau nggak dipepet-pepet, Allahnya nggak ada. Nah, orang yang seperti ini hidupnya nggak mungkin bisa tenang. Sedikit saja kemampuannya berkurang, galau dia. Sedikit saja hartanya berkurang, galau. Kenapa? Karena dalam hatinya Allahnya hilang. Allahnya hilang dari hatinya. Padahal Allah udah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat sama Allah, hati itu bisa menjadi tenang. Kalau nggak ingat sama Allah, hatinya tidak akan tenang. Makanya orang-orang soleh dulu hatinya tenang. Hatinya tenang. Saya mau ambil contoh kasus yang berangkat ke Indonesia sama berangkat ke Korea. Bedanya di sini. Dulu di Indonesia itu negara yang kita cintai, semoga jaya selalu. Beda. Bangsa kita ini mayoritas penduduknya dulu sama Korea sama enggak?
Sama. Pemeluk Hindu, pemeluk Buddha, sama kan? Sama atau nggak sama? Rata-rata kan begitu. Animisme, dinamisme. Selain Hindu, Buddha, ada yang mungkin nyembahnya pohon. Mungkin yang ada nyembahnya itu gua, ada yang nyembahnya gunung, ada batu besar disembah. Di negara kita dulu seperti itu. Kemudian berubah jadi apa? Mayoritas Muslim. Islam tumbuh dengan bagus di Indonesia. Pertanyaan, siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Para pedagang. Yang pedagangnya itu adalah mayoritas anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Hadramut ke India ke Indonesia. Hadramut, India, Indonesia. Akhirnya dari Hadramut langsung Indonesia. Ngapain? Dagang. Tapi yang dagang ini ulama. Yang dagang ini punya ilmu. Yang dagang ini orangnya Islamnya bagus. Sehingga ketemu dengan nenek-nenek moyang kita, itu dilihat menyenangkan, wajahnya menyenangkan, penampilannya menenteramkan. Kenapa? Pedagang ini hatinya udah nyambung sama Allah Ta'ala. Berangkat ke Indonesia, gak bawa anak, gak bawa istri, gak bawa apa-apa. Bawanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya berubah Indonesia jadi 90% memeluk agama Islam. Kira-kira di Korea bisa tidak seperti itu? Sudah ada atau pedagangnya? Udah. Di buruh, karyawan atau mahasiswa udah ada kan? Yang beragama Islam ke sini jumlahnya banyak atau sedikit? Dulu cuma wali Songo. Yang terkenal itu 9 wali. Nah ini kira-kira wali berapa ini? Sekitar 3.000 sampai 4.000 orang ya. Kurang lebih. Ya kurang lebih. Belum lagi yang nonton di rumah. Kalau ini dah banyak sekali. Kira-kira dari sekian orang ini, yang banyak ini, bisa enggak mbak perubahan untuk nur Allah di negeri ini? Bisa kan? Insya Allah bisa. Yang penting satu, nawaitunya. Sekarang dirubah. Nawaitu, kamu ke Korea ngapain? Cari duit? Enggak. Terlampau kecil cari duit. Ngapain? Dutanya Allah Ta'ala. Masya Allah. Pamit sama istri? Iya. Izinkan suami untuk berjihad fisabilillah. Ngapain? Saya akan sebarkan ilmu. Emangnya kamu bisa? Enggak, cukup senyum. Saya ketemu orang mau senyum sampai orang ngerti saya seorang muslim dan seterusnya. Hadirin dimuliakan Allah. Kalau Allah udah dari hati semuanya akan beres. Tapi kalau Allah nggak dari hati semuanya akan poranda. Makanya mulai sekarang jangan andalkan bos Anda, jangan andalkan perusahaan Anda, jangan andalkan pekerjaan Anda. Sewaktu-waktu bisa dipecat, sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan. Tetapi Allah kita nggak pernah hilang, Allah kita nggak pernah lemah, Allah kita selalu mendengarkan, Allah kita selalu dekat. Syaratnya satu, ud'uni astajib lakum, panggil dan mintalah pada Allah Ta'ala. Nah yang terjadi kita tuh gak mau minta. Makanya saya kalau butuh apa-apa saya minta, ya Allah saya butuh komputer, saya ngomong tuh. Dan ya Allah saya butuh duit, saya ngomong. Yang jomblo-jomblo tadi ngomong gak? Ya Allah saya butuh dia untuk istri saya, udah ngomong belum? Belum. Yang butuh rumah udah ngomong belum? Ya Allah saya butuh rumah itu. Cari dulu rumahnya, kemudian ngomong, ya Allah saya butuh rumah itu. Caranya seperti itu. Kalau bisa berhasil. Cuman ada tawasulnya. Apa itu? Dengan ibadah. Dengan ibadah. Kalau kita ibadah dibereskan. Nah terus bagaimana caranya? Ya udah ibadah saja. Ibadahnya apa? Baca Yasin, baca sholawat. Butuh mobil, pegang mobilnya sholawatin. Butuh mertua, pegang mertuanya sholawatin. Oh ya benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, dalam hati anak bapak jangan dikemana-manain ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bab pertama. Jadi bab pertama ini bab masalah la ilaha illallah. Iman kita kepada Allah jangan kurang apapun kondisi kita, gondelan Gusti Allah. Bab yang kedua, ojo kemurungsung. Ini ilmunya orang Jawa. Oh iya, siap. Bismillah. Gak terasa udah 1 jam saya bicara.
Tadi saya waktu nanya jam itu jam berapa gitu kan, berakhir itu jam 2:30 lewat 8 menit. Waktu saya nanya, sekarang udah jam 3:30 lewat 2 menit. Jadi saya bicara udah 1 jam lewat. Menurut jam ini loh ya. Ini kira-kira saya yang salah atau jam yang salah? Hah? Jamnya salah. Terus yang betul siapa? Allah. Oh ya betul Allah ya memang. Pinter sekarang ini, masya Allah. Dikit-dikit yang betul siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kalian nggak punya duit? Umat. Ya, Allah pegangan kita. Jam 4 selesai ya. Ya, masih ada 27 menit. Saya ini belum ceramah loh ini. Belum. Serius belum ngomong ini. Baru ngomong dikit. Nah, ini ada pesan dari panitia. Panitia kan lagi bangun masjid. Nah, rupanya masjidnya punya utang. Masjidnya punya utang. Artinya bangun udah dibangun, tapi masih punya utang pada bulan untuk pembangunan masjid tadi. Nah, kira-kira kita mau tidak membantu melunaskan utangnya? Ya, yang mau membantu melunaskan utangnya tadi kalau nggak salah sudah dikasih. Saya juga dibagi loh. Stiker seperti ini ya. Nah, stiker ini kan ada apa namanya? Bisa via transfer dan lain sebagainya. Nah, yang mau cash, nggak mau transfer, nanti bisa panitia mau mengedarkan apa? Kotak amal atau surban. Nah, panitia akan mengedarkan kotaknya. Silahkan kalau yang mau cash, kasihkan terserah mau nilainya 1, mau 2, belakangannya apa saya nggak ngerti ya. 1, mau 2, mau 3, insya Allah akan jadi barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan semua sumbangan jenengan itu pahalanya buat saya. Kenapa? Karena saya yang ngajak, ya saya yang ngajak. Nanti kalau masjidnya udah jadi enak, manfaatnya insya Allah untuk kita semua. Kalau ditanya di akhirat, pernah bangun masjid? Oh, pernah. Ya, pernah. Kapan? Waktu di Korea. Saya pernah bangun masjid ya Allah. Walaupun berjamaah. Kalau berjamaah nilainya itu 1. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, panitia silakan kalau mau dijalankan kotak infaknya silakan jalankan sambil saya melanjutkan kajiannya. Kata orang Jawa, urip aja kemurungsung. Urip aja kemurungsung. Apa artinya kemurungsung? Kemurungsung itu artinya nggak tenang. Misal mau beli A, takut barang itu dibeli orang lain, kemurungsung. Artinya kemurungsung, nggak tenang. Mau pergi ke suatu tempat, takut terlambat, kemurungsung, nggak tenang. Ya, namanya kemurungsung. Hidup nggak boleh kemurungsung. Orang yang kemurungsung nanti susah. Naik mobil kebut-kebutan tapi kemurungsung. Jalan cepet-cepetan tapi kemurungsung. Kerja kemurungsung. Semuanya nggak enak. Jantungnya berdebar, jantungnya nggak enak karena hatinya nggak tenang. Kalau kita nggak kemurungsung, oh sambil disolawatin, tenang aja, jangan kemurungsung. Bentar. Ini kalau bab solawatan itu udah sering, ini ilmu. Ya, nanti penutupnya kita solawatan. Insyaallah. Kalau pengen hatinya nggak kemurungsung, maka ingatnya sama Allah. Contoh, kita mau beli barang, entah rumah, entah mobil, entah handphone, entah apa, barangnya cakep gitu ya. Duitnya belum ada. Jangan kemurungsung. Kalau rezeki saya nggak kemana-mana. Ada calon istri. Banyak orang yang minat. Yang suka pada calon istri Anda. Tidak usah kemurungsung, tenang saja. Kalau jodoh saya nggak akan kemana-mana. Kalau diambil orang lain berarti bukan jodoh saya mau nanya pada mas-mas, kalau Anda senang pada seorang wanita, kemudian wanita itu milih menikah dengan pria lain, siapa yang rugi? Jawabannya yang rugi wanita itu. Kenapa? Dia baru saja kehilangan pria yang sangat mencintainya. Betul atau betul? Ya, dan saya baru saja kehilangan wanita yang gak cinta sama saya. Begitu kan? Berarti jenengan rugi, yang untung siapa? Maksud jenengan rugi. Wanita itu rugi, jenengan yang untung. Jangan kemudian wah, dia diambil orang, hidupku berakhir, kepala betul-betul pak jeduk. Naudzubillah min bidzalik. Jangan kemurungsung, apapun itu. Apa yang sudah menjadi rezeki kita tidak akan kemana-mana. Tenang. Naik kapal laut, ombaknya besar.
Kemerungsung atau tenang? Kemerungsung. Kenapa kemerungsung? Takut, betul. Kenapa takut? Karena terlampau cinta sama hidup, betul kan? Takut mati. Ingat, kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Kalau waktunya mati, walaupun di atas kasur juga akan mati. Tapi ya usaha. Usahanya gimana? Ada ombak besar, tenangkan hati, baca sholawat, baca kalimat zikir, minta sama Allah, ya Allah, tolong redakan ombaknya. Ya Allah, tolong selamatkan saya. Saya itu pernah baca satu cerita menarik, ibu-ibu itu kapalnya pecah, pegangan balok. Kapalnya pecah, pegangan balok kayu. Ya, pegangan balok kayu. Kemudian setelah itu dia tersenyum. Yang di sampingnya ketakutan, dia tersenyum. Maka yang di sampingnya nanya nih, di sampingnya nanya, Bu, ibu kok tenang banget sih? Bahkan tersenyum. Padahal kita ini hidup mati gak jelas. Hidup mati gak jelas. Kenapa ibu seperti itu? Ibunya menjawab, oh iya nak, saya ini kalau mati senang, kalau hidup juga senang. Loh ibu kok bisa bicara begitu? Saya punya anak sudah meninggal dunia. Punya anak pertama sudah meninggal dunia. Jadi kalau saya mati, saya senang, saya akan ketemu anak pertama saya. Dan terus kalau ibu hidup senang bagaimana? Ya karena anak saya yang kedua nunggu di tepi pantai itu. Kalau saya hidup akan ketemu anak saya hidup. Jadi saya mati ketemu anak saya, hidup juga ketemu anak saya. Tidak ada kondisi yang buat saya sumpah senang terus. Enak enggak hidup begini? Enak. Lah kita hidupnya begini atau begitu? Begitu sumpah, begitu juga sumpah, begitu juga sumpah. Kenapa? Gak bisa merasakan yang dimiliki, gak tenang karena gak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, panitia sudah selesai kelilingnya? Belum? Nanti yang mau nyemplungi lagi di belakang sana ya. Ya, surveinya bisa ditransfer. Mungkin kalau nyemplungi kan dikit. Nanti kalau transfer yang banyak. Kalau transfer yang banyak. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab dengan jujur. Ya, kira-kira gajiannya kapan? Tanggal berapa? 11. Pokoknya pertengahan bulan, betul? Pertengahan bulan gajian. Kira-kira kalau gajian nanti atau sebelum gajian nanti, itu ada rekening dari dibagikan tuh? Ya, ikut andil semampunya mau atau gak mau? Coba yang mau gak usah angkat tangan. Mau semua panitia, tenang, lunas. Ini semua mau kok lunas ya, bahkan surplus. Bisa bangun masjid lagi, amin Allahumma amin, insya Allah. Jadi kalau urusan begitu kita gak usah bingung, gak usah mikir. Saya kalau Jumatan, untuk diri saya sendiri ya, Jumatan itu kan ada uang 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 gitu kan urutannya. Saya kalau Jumatan insya Allah saya upayakan selalu insya Allah bawa uang yang 100.000. Gara-gara apa? Gara-gara saya lihat sebuah tayangan Jumatan tuh ya, ada kotak amal dibagikan. Ada orang warga duit 100.000 sama 1.000 ya kan ya. Akhirnya dia pilih yang 1.000 rupiah, dia masukkan. Dari belakang ada orang jawel-jawel dia, mas, kasihkan uang 100.000, mas, dipegang sama dia, kemudian dimasukkan, dikira uangnya bapak tadi, ndak kotak amal jalan, kemudian bapak tadi ngomong, maaf mas, itu uang jenengan tadi jatuh, gitu ya, aduh, rugi ini. Nah, gara-gara itu seperti tertampar. Masa kalau Jumatan 5.000, 10.000, akhirnya saya bawa uang 100.000. Niat memang, nih 1 Jumat 100.000. Berarti kalau 4 Jumat 400.000. Tinggal minta sama Allah, ya Allah, kasih ganti yang sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasin. Ya Allah, ganti yang banyak, gak usah mikir. Gak mungkin orang yang ngasih ke Allah sama Allah kemudian dikasihnya sedikit. Pasti dikasih berlipat. Yang yakin kalau urusan sama Allah. Jenengan ini kerja di perusahaan, kerja dulu atau gajian dulu? Kerja dulu atau gajian dulu? Kenapa jenengan percaya? Kerja dulu atau gajian dulu? Kalau gak dibayar nanti bagaimana? Nanti protes, betul? Kira-kira kalau protes menang atau kalah? Kalah, tapi tetap
Protes, tapi kebanyakan nggak terjadi kan begitu. Yang terjadi kerja dulu tetap digaji, betul? Kenapa? Perusahaannya bonafit, perusahaannya baik, benar kan? Lah dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha tepat, yang maha jujur, nggak mungkin Allah dusta. Kita disuruh kerja sedikit, gajinya luar biasa, dikasih sekarang dan dikasih nanti. Itu kok nggak percaya? Dan sebetulnya kita ini makhluk aneh atau nggak aneh? Anehnya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hidup jangan kemerungsung. Saya mau ngasih, insya Allah buat menutup nih, karena udah jam 4 kurang dikit. 2, 3 atau 4 cerita. Cerita pertama bab diri saya sendiri, boleh ya? Nah, saya punya pengalaman yang sama dengan panitia. Saya beli tanah untuk Majelis Ar-Raudhah di Solo. Itu nilai tanahnya di sana ya 2,6 miliar. Ya, 2,6 miliar. Sementara saya nggak punya duit. Jadi 2M 650 juta. Saya nggak punya duit. Ditawarin sama tetangga saya, Habib, tanahnya dibeli. Jadi kalau nggak dibeli saya serahkan orang lain. Hari Rebu, saya ingat persis hari Rebu. Saya bilang, mohon maaf, saya nggak punya duit. Ini saya nggak mau beli ya, ditawarin. Saya nggak punya duit. Maka saat itu tangga saya ngomong, ya Beb, tapi kalau Habib nggak beli, nanti saya mau jual sama orang lain. Sementara orang lain yang akan beli ini orang yang berbeda jauh dengan saya tipenya. Paham ya? Nggak perlu saya jelaskan. Berbeda jauh dengan saya. Akhirnya saya mikir, wah kalau saya punya tetangga yang model begitu repot nanti ini. Majelis ini repot. Maka saya ngomong, oke, saya beli. Berapa harganya? 2M 650 juta. Begini perjanjiannya. Saya mau beli dengan syarat yang 1M saya bayar di depan, sisanya saya hutang setahun. 1M dibayar di depan, sisanya saya hutang setahun. Deal, Beb? Nanya saya, kira-kira saya punya duit nggak? Serupiah pun nggak punya. Serupiah pun nggak punya. Beb, ya, tolong kasih tanda jadi. Jangan sekarang. Kapan, Beb? Besok. Tanda jadi minta 200 juta. Nggak punya duit serupiah pun. Besok pagi harus dibayar. Sanggup mencontoh saya? Dengarkan dulu aja, dengarkan dulu. Oke, kenalan orang kaya banyak, kenalan ya. Tapi saya pantang minta sama orang kaya. Sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah buat proposal. Jadi kalau ada proposal pakai nama Pak Novel pasti penipu, tangkap, laporkan polisi. Ya, nggak ada saya buat proposal ya, nggak ada. Udah pulang orangnya. Itu Rebo ada pengajian ibu-ibu sore itu. Saya bilang sama ibu-ibu, alhamdulillah anak sebelah udah saya beli. Harganya 2M 650 juta. Besok harus bayar 200 juta. Saya belum punya duit. Please doakan. Al-Fatihah, modalnya Al-Fatihah. Jadi beli tanah modal apa? Al-Fatihah. Berani niru? Ayo, niru aja gitu gak berani kok. Tinggal niru, copy paste Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, ya. Mulai nanya dong, Beb, besok 200 dari mana? Ya udah, insya Allah nanti ada. Insya Allah nanti ada. Nah, saya berupaya dengan izin Allah besok pagi ada 200 juta. Gak usah saya jelaskan detailnya ya. Diberi kemudahan Allah besok pagi ada 200 juta. Saya disuruh niru lagi susah itu. Saya niru susah, karena itu gak bisa ditiru oleh saya. Tapi kalau saya yakin dengan izin Allah bisa. Kalau ditiru-tiru ya gak bisa, harus dengan keyakinan. Maka besoknya dapat 200 juta saya bayarkan. Yang punya tanah nanya, Beb, sisanya yang 800 juta kapan? Sisanya yang 800 juta kapan? Saya jawab, itu tanahnya masih ada yang nempati nggak? Masih ditempati, Beb, sama itu kan pabrik gitu ya, pabrik tua sama roboh. Sama yang kontrak. Nah, kontrakannya selesainya kapan? 2 bulan lagi. Ya udah, kontraknya selesai, yang 800 juta saya bayar 2 bulan. Dapat perpanjangan waktu 2 bulan. 2 bulan nyari 800 juta. Gak punya pekerjaan selain jual buku gitu kan ya. Saya kan penulis buku, selain jual buku gak punya tabungan ya, dan gak punya kenalan. Ada sanggup jadi saya? Tidak. Alhamdulillah 2 bulan kelar 800
juta. Itu saya ambil uang itu, saya bawa di mobil. Sampai di rumah teman-teman saya suruh foto semua. Kan teman saya itu orang susah-susah. Ayo foto. Orang atas itu kita iya. Asik itu foto, dibuat DP di Facebooknya. Siapa yang pengen menantu seperti ini? Ya. Teman-teman itu 800 juta. Selesai yang 1,650 dikasih jatuh batal itu 1 tahun. Tanah sudah ada. Masa ini 1 tahun nggak diapa-apain? Kan niatnya buat majelis. Bangunan itu saya robohkan semua, punya duit buat bangun. Jadi saya nggak nabung untuk bayar. Paham ya? Punya duit buat bangun. Belum ada bangunannya saya buat pengajian. Terus bisa dilihat tuh sejarahnya. Sampai itu jadi bangunan musola 3 lantai. Musola 3 lantai, luas musolanya 20 kali 20 3 lantai. Saya buat musola buat majelis. Kalau hari Jumat itu penuh, bisa lihat di YouTube atau di Facebook. Nah, setahun kemudian, belum sampai setahun yang punya tanah minta uang. Kasih dong dikit-dikit. Berapa gitu deh. Biar tenang nih teman keluarga ini. Ya udah, saya cari duit lagi. Paksakan bismillah dapat 350 juta. Belum jatuh tempo nih. Nah, kasih 350 juta. Kurang 1M 300 juta. Kurang 3 hari, telepon yang punya tanah. Hari Jumat besok pas bayarannya. Yang 1,3M. Siapkan Beb, oh siap. Saya nggak lupa sama jadi saya siap insya Allah. Jumat 1,3M. Keren. Nanya dong, punya duit nggak? Boleh saya disumpah dengan model sumpah apapun. Nggak punya duit, yang ada minus. Banyak tagihan bahkan belum terbayarkan. Yang semen, yang pasir ya, belum terbayarkan. Sementara Jumat bayar 1,3M. Istri saya nanya. Teman saya nanya, ya nanya semua, udah ada duitnya belum? Belum ada. Semua pada puyeng nih, Beb ini kalau Jumat nanti nggak bayar nih, kisruh loh nih, ya karena udah dibangun 3 lantai, Jumat nggak dibayar nih, kisruh. Saya bilang lunas dari mana Beb? Allah itu tadi, Allah, lunas dari Allah. Singkat cerita, satu teman saya telepon, Beb ya, duitnya udah ada belum? Saya bantu boleh, Beb? Boleh. Mau bantu gimana? Saya mewakili Habib cari utang 500 juta ya. Oh siap. Jadi ada teman yang mau cari utang 500 juta, cari utang. Paham ya, judulnya nyari utang, bukan ngasih duit, cari utang. Satu lagi juga seperti itu. Singkat cerita besoknya hari Jumat. Jumat. Saya nanya kepada teman saya yang nyarikan utang 500 juta. Gimana? Udah dapat belum utangannya? Belum, Beb, teruslah berdoa. Jumat pagi, belum Beb, teruslah berdoa. Yang punya tanah, Beb, ini uang bisa diambil jam berapa? Kira-kira Anda kalau jadi saya, melarikan diri atau tinggal di rumah? Hah? Kunci pintu. Subhanallah, mau Jumatan, ya. Dapat tuh dari teman saya yang carikan hutang itu, Beb, alhamdulillah nih, ada utangan. Belum 500, tapi ada angka masuk. Singkat cerita, alhamdulillah, setelah asar menjelang maghrib, 1,350 lunas. Bener nih, tanpa minta sama orang ya lunas. 1M 350 juta. Nah, cuman ada caranya. Mau dah? Wani piro? Oh kopi, makasih diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mahal ini. Ini nilainya 1M 350 juta ini. Orang kalau minta itu dapat, betul kan? Minta, yang minta bawa, saya nggak tahu bawa yang mana loh ya. Kok segini nggak cukup itu. Lanjut ya. Nah, ada rahasianya. Saya diajak teman saya umroh 1 bulan sebelumnya. Saya itu diajak umroh berat hati. Bukan berat hati umrohnya, berat hati meninggalkan majelis. Makanya saya itu paling sedikit umroh. Ke Korea pun coba ditanya panitia. Saya datang ya ceramah, besok pagi sudah pulang. Saya nggak mau lama. Saya ke Hongkong juga itu, datang ceramah, subuhnya berangkat pulang. Meninggalkan majelis saya di Solo itu beratnya luar biasa. Karena itu tugas saya, jadi saya nggak mau tinggal.
Nah ini diajak umroh, terpaksa harus meninggalkan majelis. Jadi saya setting pokoknya meninggalkan majelis sekali aja, jangan sampai dua kali. Kalau terpaksa 2 kali, saya pengen juga ceramah sambil dari jauh. Dari jauh bisa ceramah. Nah, di Madinah Al-Munawwarah, di situ saya amalkan amalannya para wali. Apa amalannya? Para wali mengatakan kalau punya hajat, baca sholawat. Baca sholawat. Di antaranya sholawat munjiah baca 1000 kali, hajatmu apapun kabul. Munjiah 1000 kali, hajatmu apapun kabul. Yasin 40 kali, hajatmu apapun kabul. Cuman saya mikir-mikir, Yasin 40 kali, wah buat berat. Kalau munjiah itu rodo enteng 1000 kali. Ini yang berat. Baca yang ringan, munjiah 1000 kali. Selama di Madinah saya niatkan 3 hari di Madinah, saya akan khatamkan munjiah 1000 kali. Minta ya Allah, lunaskan hutangnya 1.650 juta. Nah, terus kan ziarah Nabi nih. Saya ngadep kanjeng Nabi Muhammad SAW sambil ngomong, ya Rasulullah, cucu punya hutang banyak 1.650 juta buat majelis. Please ya Rasulullah, mintakan sama Allah agar lunas. Mintakan sama Allah agar lunas. Udah, makanya saya gak mikir. Kenapa? Saya udah baca munjiah 1000 kali. Saya udah tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Masa saya gak percaya? Masa saya kemerungsung? Ya Allah, kok belum datang sih? Kurang ajar jadinya. Ya Rasulullah, kok belum datang duitnya? Namanya kurang ajar. Berarti saya gak percaya sama Allah. Makanya saya tetap tenang, gak kemerungsung. Kenapa? Belum hari Jumat aja kok. Kan pelunasannya Jumat, habis asar ya udah, tunggu sampai batas terakhir. Yakinlah, jangan tidak yakin. Selesai masalah karena mengamalkan munjiah. Mau cerita lagi? Hah? Jam berapa tadi? Tadi 3:30 terus. 15.54. Panitia punya batas gedung sampai jam berapa ini? Jam 6. Panitia pengen selesai jam berapa? Tuh, Anda nih ada panitia. Saya mau, Anda mau. Kalau panitia kan tugasnya banyak. Beresin majelis dari jauh. Ya. Terus gimana nih nanya? Dapat dispensasi 20 menit. Biasanya tuh Ustadz kalau disuruh selesai cepat seneng kan dia. Nah kecuali Ustadz yang satu ini. Kenapa? Doyan ngomong. Oke, jazakumullah khair. Tambah baru 20 menit jadi 30 menit. Alhamdulillah. Ini karena semangatnya yang dari ilmu. Jazakumullah khair. Lanjut ke ceritanya ya. Insya Allah ini bisa memotivasi. Saya di Jakarta keluar dari mall. Kalau Anda ke Jakarta itu namanya ITC Ambassador. Ya di Kuningan sana ITC Ambassador. Itu mall yang jalannya insya Allah paling macet di Jakarta. Jalannya di luar tuh paling macet. Keluar dari mall, saya mau cari taksi. Kalau carinya dalam mall, cari taksi di depan mall itu persis, nanti keluarnya macet dan lama. Maka saya keluar dari mall jalan kaki, sedapatnya taksi saya cegat naik. Sedapatnya taksi saya cegat naik. Masuklah saya kepada sebuah taksi bersama teman saya duduk diam, pakai celana panjang, pakai baju biasa, nggak pakai kopiah. Jadi nggak kelihatan kalau ini Ustadz tuh nggak kelihatan. Habib juga gak kelihatan karena tampang saya itu bukan tampang Habib. Kenapa? Mohon maaf sedikit riwayat saya. Ayah saya namanya Muhammad almarhum, marganya Al-Idrus. Ibu saya namanya Lulu, marganya Al-Habsyi. Nenek saya dari ibu saya, nenek saya dari ibu saya, nenek ya dari ibu adalah seorang Jawa asli warga Jombang. Warga Jombang. Sementara kakek saya dari ayah namanya Ahmad, marganya Al-Idrus. Nah kakek saya ini punya ayah namanya Abdurrahman, mbah buyut saya namanya Abdurrahman, marganya Ali terus. Dan mbah buyut saya Abdurrahman ini punya istri. Siapa istrinya? Nyonya Belanda. Asli orang Belanda. Karena dulu mbah buyut saya tuh ganteng. Kalau cucunya seperti ini kan kakeknya seperti apa kelihatan? Ganteng. Sehingga ada nona Belanda itu jatuh cinta, masuk Islam, minta dinikah oleh Mbak Buyut saya. Maka dinikah oleh Mbak Buyut saya, namanya Nurnet. Net itu kependekan dari Nederland. Jadi Nur Nederland. Makanya lahirlah cucu-cucu seperti saya ini. Arab ya gak kelihatan Arab, Londo gak kelihatan Londo, Jawa gak kelihatan Jawa. Jadi ini wajah gak jelas. Ini wajah
nggak jelas. Naik taksi, supir taksinya ternyata penceramah. Saya ini biasanya apa? Kalau di musola di masjid kampung saya itu khotibnya nggak datang, saya yang ceramah. Masya Allah, bagus. Teman saya nanggepin, saya diem aja. Saya pengen dengarkan cerita kan. Nah, terus saya nanya, Bapak ini dulunya pernah nyantri di mana? Oh nggak nyantri. Saya itu cuma belajar meliwat nasi. Itu istilahnya santri kalau merendahkan diri. Saya belajar meliwat nasi di daerah dekat Semarang situ ya, di Ungaran. Ya, di Ungaran nggak lama Pak, cuma 10 tahun. Nah, jadi saya tuh bandel mau ngapalkan Al-Quran 30 juz, dapatnya cuma 10 juz. Supir taksi hafal 10 juz. Keren atau nggak keren? Keren. Jadi kalau pulang dari supir taksi di rumahnya dia jadi ustadz. Jadi ustadz. Nah, supir taksi ini kemudian cerita, saya ini istri saya orang Cirebon. Ada warga Cirebon di sini? Nah, istri saya orang Cirebon. Nah kebetulan setelah anak yang ketiga, istri saya itu pendarahan. Anak yang ketiga lahir pendarahan. Berapa lama Pak pendarahannya? Gak lama, cuma 3 tahun. Gak tahu tuh pendarahan lama atau enggak Pak? Nah gara-gara istri saya pendarahan tanpa henti ini, maka uang saya habis di Cirebon itu. Pertama kali yang dijual TV jual buat pengobatan. Lama-lama sampai sawah itu dijual buat pengobatan. Nggak sembuh. Sampai saya pergi ke Jakarta naksi untuk cari obat untuk istri saya. Nah kami ini punya kebiasaan kalau bulan Maulid saya ini kembali ke Cirebon. Nanti sama teman-teman satu kampung di Cirebon itu ziarah wali. Itu kebiasaan saya sama teman satu kampung. Kerjanya dimanapun ada mudik untuk ziarah wali. Ini udah langka nih. Ini udah langka. Anak muda sekarang siapa sih yang mau keliling ziarah wali Songo itu? Udah mulai hilang. Ini pulang supir taksi ziarah wali. Nah saya ziarah wali Songo ke Sunan Ampel. Orang-orang pada tidur, saya berangkat ke makam Sunan Ampel. Kemudian saya duduk. Saya niatkan baca surat Yasin 41 kali. Niatkan baca saja Yasin 41 kali, minta obat untuk istri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesolehan Sunan Ampel. Duduk saya. Baru saya duduk mulai baca surat Yasin, ada kakek ngasih saya 3 lembar daun mengkudu. 3 lembar daun mengkudu diserahkan ke saya sama ditepuk-tepuk. Nih, makan nih. Terus saya ditinggal. Ya saya kira siapa dia nggak paham, ya saya baca surat Yasin 41 kali. Saya nanya, mulai jam berapa Pak? Mulai sekitar jam 1. Dan selesainya jam berapa? Azan subuh selesai. 41 kali surat Yasin, jam 1 sampai jam 4 selesai. 3 jam bacanya selesai. Keren atau nggak keren nih? Keren, namanya juga santri. Hidupnya baca Al-Quran, NU gitu loh. Jadi kalau baca Quran itu ya layak. Orang NU tuh kalau baca Al-Quran gimana? Ya Yasin tuh sudah makanan tiap hari, jadi cepet gitu baca, cepet dan benar, ya cepet dan benar. Nah pulang, kemudian ingat daun mengkudunya disimpan. Dek, ini kok kelihatannya tadi ada orang ngasih saya daun mengkudu ini waktu saya baca Yasin, minta obat buat kamu. Jangan-jangan ini obatnya dari Allah. Coba di tanah, dikukus ya, dikukus, kamu makan. Subhanallah, dikukus dan dimakan, sembuh, berhenti pendarahannya. Kalau udah ke dokter manapun sampai jual sawah. Jadi berhenti gara-gara apa tadi? Bukan mengkudunya. Gara-gara apa? Duduk, baca Yasin 41 kali. Lagi kita ini pilih yang ruwet, cari duit ke sana, cari duit ke sana, cari duit ke sana, cari duit ke sana. Betul kita harus gerak, kita harus usaha. Tapi jangan itu yang diandalkan. Andalkan ini loh, amalannya orang sore dulu. Duduk baca Yasin, duduk baca sholawat, pergi ziarah ke makam para wali, pergi ziarahi orang-orang yang soleh, minta doanya mereka semua. Nanti ada keajaiban-ajaiban yang di luar kepala terjadi. Jadi usahanya gak usah ngoyo, gak usah ngongsok, gak usah capek, tapi yang diinginkan dapat. Enak atau gak enak? Pilih mana? Muter-muter 5 minggu atau duduk baca 1000 sholawat? Mesti kan enak duduknya duduk, siapkan kopi yang enak. Kalau perlu ruangannya yang ber-AC, semprot aroma yang wangi, duduk baca sholawat, hajatnya pasti kabul, gak mungkin tidak kabul. Itu caranya para wali dan sudah terbukti. Nah kita mau pakai caranya siapa sekarang? Nah
Nah kalau kita mau pakai cara yang tadi, ruwet, golek duit, ngalor ngidul ngitan ngulon, yang ada cuma capek dan berkahnya akan hilang. Terakhir tersisa sekitar 13 menit sampai 15 menit. Saya mau ngasih sesuatu yang menjadi pesanan panitia. Ya, kalau yang saya sampaikan tadi ini, apa yang ingin saya sampaikan yang ada di hati saya. Saya pengen jenengan semua gak pusing sama hidup. Udah hidup dijalani, tapi yang penting fokus sama ibadahnya dimaksimalkan. Pesan saya tambah satu lagi, tolong orang tua Anda masing-masing. Gak ada barokah yang lebih berkah dari orang tua. Jadi kalau butuh apapun minta sama orang tua. Pak, Bu, tolong doakan saya dapat ini. Pak, Bu, tolong doakan saya. Kalau masih hidup dua-duanya enak langsung minta. Kalau udah meninggal datangi makamnya. Pak, tolong Pak mintakan sama Allah ini. Oh, Durpres ya? Ya, teratas. Ya, Al-Quran. Ada 3 sama 1 ya? 3 Al-Quran sama 1 jaket. Siap. Wah, ini cocok ini. 3 sama 1 4. Memang seorang suami itu boleh nikah sampai 4 kali. Pinter paling. Oh, tambah 2. Oh, buat akhwat 2. Oh, berarti akhwatnya cuma 1 toh? Cowoknya ada 5. Oh, berarti nggak jadi 4 nih. 5 tambah 1, 6. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Orang tua, jadi butuh apa-apa minta sama orang tua. Kalau doanya orang soleh itu diharapkan, mestinya doanya orang tua lebih diharapkan. Pengalaman saya kalau ceramah, tangan saya ini kan laku nih. Laku, dijual murah ini tangan. Diambil sana, seropot sana, seropot sini, sampai jempol nih dimut pernah nih. Bener, saya di mobil ada satu kiai lagi, Habib izin mau cium tangan. Saya udah dalam mobil udah capek ceramah sekian jam itu kan, monggo yai. Contohnya 4 jari saya dipegang, jempol saya dipegang gak bisa gerak, dimasukkan mulutnya dikelamuti. Saya gitu loh. Ini cowok tua ngelamutin jempol. Rasanya apa kira-kira? Rasanya itu. Tapi kan kita beradab di hati ngomong, tapi wajah senyum. Jadi senyum terpaksa namanya. Selesai, saya cabut, ya. Kemudian ke pom bensin, saya cuci tangan sebersihnya. Kalau ada karbol, pakai karbol. Tapi nggak ada karbol ya, seadanya. Ini tangan laku. Masya Allah, mau ke majelis, orang pada pengen cium tangan. Anehnya, kalau sama tangan saya pada mengejar. Nah kira-kira tangan orang tuanya dikejar nggak? Ini tangan banyak maksiat. Kalau tangan orang tuanya buat dia kan tangan penuh barokah. Kenapa tangannya Habib Kiai kamu kejar, tangan orang tuamu kamu lupakan? Ini salah. Mestinya tangannya Habib Kiai dikejar, tangan orang tua lebih dikejar. Bukan tangan orang tua setahun sekali. Ketemu nggak dihampiri, tiap hari ada nggak dicari. Jangan nanti nunggu udah mati baru diciumi keningnya bapak. Nanti bapaknya juga teriak telat. Mati. Baru diciumin, dia terlambat. Mumpung masih hidup, manfaatkan, minta doa, ciumin sepuasnya. Meskipun orang tua kita mungkin perlakuannya nggak menyenangkan, orang tua kita mungkin galak, orang tua kita mungkin semena-mena, semuanya sendiri nggak apa-apa, yang penting kita terbaik ya. Kita ciumin, walaupun nggak sependapat, pokoknya tetap mendekat sama orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang paling penting sekarang cari ilmu, cari ilmu. Nggak ada orang bisa sukses dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu. Ilmu ini Nabi dan Rasul disuruh minta tambahan. Udah Nabi, udah Rasul masih disuruh minta tambahan. Rabbi zidni ilma. Terus jadi tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu. Cari terus ilmu dimanapun berada. Zaman sekarang udah dikasih kemudahan sama Allah. Kalau dulu cari ilmu kita harus pergi ke pesantren, harus datang ke pengajian. Sekarang kerja dimanapun bisa dapat ilmu karena banyak yang streaming ya, baik di Facebook maupun di YouTube ataupun dengan audio streaming. Nah untuk memudahkan kawan-kawan belajar dimanapun, saya dari Majelis Ar-Raudhah dimanapun saya ceramah, khususnya di majelis saya, selalu saya siarkan streaming YouTube dan streaming Facebook. Yang berminat, kalau repot cari di YouTube-nya untuk ceramah-ceramah saya, cukup download di Play Store. Ya, download di Play Store aplikasi namanya Cahaya Raudhah. Cahaya spasi Raudhah. Coba diingat-ingat ya.
cahaya, C-A-H-A-Y-A, raudhahnya R-A-U-D-H-A-H, cahaya raudhah. Di situ ada playlist video-video kajian saya yang jumlahnya insya Allah nantinya ratusan. Ini baru saya launching kemarin, jadi baru dimasukkan sekitar baru puluhan, ya baru puluhan. Insya Allah nggak sampai seminggu udah kelar, sekitar 160 atau 170 video, bisa ditonton dimanapun. Koneksi internet di Korea kan bagus, jadi sambil kerja bisa ditaruh pakai headset, didengarkan, dapat ilmu, sehingga kita berkah. Waktu kita kerja bisa cari ilmu, duduk nyantai bisa cari ilmu, sambil tiduran mau tidur bisa cari ilmu, gak terbuang sia-sia. Manfaatkan teknologi yang ada untuk cari ilmu. Nah, pada sore hari ini saya diamani panitia untuk bagi, dan ada yang mau saya bagi. Ini harganya kalau beli murah, cuman sekitar 400 hingga 500 ribu. Murah kan? Dan saya punya cuman, biasanya kalau saya punya gini tuh habis terus. Lalu saya hadiahkan orang. Ini tersisa tinggal yang saya pakai sama serep satu di rumah. Nih, saya jauh-jauh ke Korea kalau nggak kasih hadiah mana-mana. Jadi saya mau ngasih hadiah ini juga. Ada yang mau nggak? Oh, udah, ini gratis tanpa biaya. Tanpa biaya. Cuman ada syaratnya. Saya mau nanya. Ya, yang bisa menjawab nanti dapat hadiah ini. Ya. Enaknya yang ini dulu atau yang itu dulu? Sebentar, jangan sebutkan. Disebutkan ganti dulu pertanyaannya. Iya, kasihkan. Bentar. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua nih. Waktu saya naik taksi, saya kan nanya sama supir taksi itu. Supir taksinya itu belajarnya berapa tahun? Biar yang nunjuk jenengan awon. Yang mana? Cari aman. Terserah yang mana. Bismillahirrahmanirrahim, 10 tahun. Iya, enggak. Itu namanya rezeki. Kenapa saya serahkan? Ya, karena saya tidak tahan merasa bersalah. Yang bisa jawab. Yang belakang sendiri. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu nilai hutang saya tadi totalnya berapa? Yang 1 tahun ya, yang 1 tahun totalnya berapa? Coba yang pakai baju biru, ya itu buka. 1 miliar 600 juta. 1 miliar 600. Berapa? 1 miliar 600 juta. Salah. Yang biru juga, biru tuh. Nah, 350. salah juga. Yang hijau gondrong. Ya. 1,3 M. Salah juga. Ya, yang pakai kotak-kotak kopiah putih. Juga salah. Baju merah dulu, baju merah. Ya, kaos merah dulu. Jenengan Mas. 1,650 miliar. Betul, 1,650. Ya. Ini masih ada 3, tapi sekarang yang ini dulu. Ini mau saya jadikan satu paket. Dapat ini plus dapat jaket. Kan bebas saya tuh. Plus sama ini, ya. Nah, ini khusus yang ini tuh akhwat. Oh ya, yang mana ini? Oh ya, ini akhwat ya. Jadi jam tangan, jaket, sama rida. Ini juga berlaku untuk akhwat. Nah, untuk semuanya ini. Untuk semuanya. Di sini boleh, sono boleh, semuanya boleh. Nama nenek saya yang Belanda.
Wah, udah ganti pertanyaan. Sabar dulu. Oke. Pertanyaannya ada dua. Nenek saya dari pihak ibu itu aslinya mana? Nenek saya dari pihak ayah tadi nama lengkapnya siapa? Nah, atas ada yang mau? Coba. Ganti pertanyaan. Karena udah disebutin tuh. Ya ganti Pak. Pertanyaan, boleh? Bebas ya? Bebas. Itu aku aja kelihatan model pasrah-pasrah semua. Allah. Biasa pasrah. Ya. Tadi saya bangun musola. Musola saya itu luasnya berapa kali berapa dan jumlah sabar dulu. Pertanyaannya dicerna dulu. Luasnya berapa kali berapa? Kemudian ada berapa lantai? Sebentar. Ya. Kemudian saya punya sisa hutang awal 200 juta, ya kan, awal 200 juta. Sisanya berapa dan harus dibayar dalam waktu berapa lama? Yang tahu coba angkat tangan. Coba, akhwat yang tunjuk yang mana enaknya? Yang di sini? Oh jangan. Oh, punya hubungan sesuatu kan? Ini katanya yang di atas sana, saya tadi kan minta tolong sama akhwat, ya. Oh nggak sah? Coba, maju dulu. Sabar. Satu. Panitia nggak boleh, panitia. Siapa lagi yang mau? Coba maju. Dengan juga maju, naik. Lagi. Jaket biru belakang, panitia sini. Ya. Lagi. Enggak, naik. Yang belakang siapa mau? Kopi yang putih. Ayo, maju. Nah, ini mau saya kerjain semuanya di atas ini. Baju biru, kopiah hitam, atas. Go, pergi. Jenengan? Ya. Tambah lagi. Oke, dari panitia kaki. Ini kurang mana nih? Peci hitam. Monggo. Ya. Dan ini mewakili, saya anggap mewakili semuanya. Saya anggap ya. Nih, lagi dua lagi jalan. Pertanyaan saya nggak usah dijawab, tapi saya mau nyuruh semuanya ini humpimah. Permainan masa kecil yang udah terlewatkan dibagi dua kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Humpimah dulu. Bentar, saya wasitnya. Siap-siap humpimah ini. Siapa tahu dilempar. Tapi bukan humpimah. Allahu 3 kali baru gitu ya. Allahu. Ya nanti saya menentukan. Nah, Allahu. Allah. Ya, tenang, sini dulu. Ya. Terima kasih. Bentar, gantian. Nih, putar sama Pak dulu. Ya, nanti Allah yang ketiga baru Allahu. Allah baru turun ya. Maju dikit. Allahu. Allah. Nah, ini dua nih. Ya. Di sini. Nah. Bertiga. Homimbah. Allahu. Allah. Ulangi, enggak sambungkan bareng soalnya. Allahu. Allah. Menang. Ya, sabar. Jangan pernah dulu. Nah. Sabar.
seperti janji saya. Oke. Ya. Seperangkat alat pelamar. Sudah punya calon istri? Belum. Nah, sudah punya calon, belum punya istri? Oh, belum nikah? Oh. Status jomblo. Belum punya istri dan belum punya calon. Kalau punya kenalan yang siap dilamar, lapor. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Nah, tersisa 2 ini, ya. Apa lagi? Hah? Kopian saya. Wah, ini berat kok ini. So, tinggal 1. Siapa ini? Tarung. Biru maju biru. Nah, ini biru ini katanya pengen dapat sesuatu. Ya. Ini akan saya kasih hadiah. Ya. Hadiahnya sarung. Tarung. Sarung ya, tapi nanti ngambilnya di hotel. Sekarang bayar. Ya, sarung tapi bukan ini. Saya siapkan sarung yang saya pakai, tapi bukan yang ini. Nanti diambil sama panitia ya. Insyaallah. Silakan mungkin Pak. Ya. Allah. Iya. Emang rezekimu udah besar. Saya tuh lihat semangat, saya tuh cuma mau tahu ya, saya mau tahu orang kalau semangat tuh udah berat. Dia tadi kan semangat, wah ini ya, semangatnya kuat. Sempat down, aduh, kelas keliru, sempat down. Tapi dipanggil semangat lagi. Insya Allah saya mau kasih beliau sarung atau nanti yang lain. Saya titipkan sama panitia di hotel, tanya sama beliau tuh yang jenggotnya panjang, Pak Sutron. Nah, nanti ngambilnya di mana? Betul? Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Jazakumullah khair. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita tutup dengan doa. Tinggal 1 buat akhwat. Ya, untuk akhwat saya akan langsung tunjuk saja, nggak usah ditanya. Tanya. Tadi yang pakai jaket merah itu, nah, yang tunjuk ke panggung, jenengan berhak mendapatkan ini. Ya, iya betul Anda. Nah, nanti biar diserahkan sama panitia. Karena keberaniannya untuk nunjuk. Oh, tidak bisa dibuka. Saya mau nanya. Nanti Pak. Coba, saya mau nanya, perlu jabat tangan atau tidak? Kalau perlu nanti kita sambil sholawat, saya di sini yang urut gitu ya. Gak usah bertumpuk-tumpukan santai. Oke? Nah, sabar dulu. Sekarang mumpung kita di sini, mari kita doa ya. Hari ini doa saya tidak mungkin ditolak sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Karena saya musafir. Musafir. Janji Nabi Muhammad SAW, doaul musafir mustajab. Doanya musafir pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Mana tim keamanannya? Amin. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong muliakan kedua orang tua kami. Amin. Ya Allah, tolong bahagiakan kedua orang tua kami. Amin. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Amin. Ya Allah, tolong sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Tolong jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam ketentraman, dalam kemuliaan. Ya Arhamar Rahimin. Untuk orang tua kami yang telah tiada, yang telah berada di alam kubur sana ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Letakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ya Allah, jadikan orang tua kami di alam kubur mendapatkan kebaikan yang besar dari kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan anak-anak kami semuanya ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah. Jadikan putra-putri kami tentram ya Allah. Jadikan putra-putri kami selamat ya Allah. Jadikan putra-putri kami bahagia ya Allah. Jadikan putra-putri kami wali-walimu ya Allah.
Jadikan putra-putri kami wali-walimu ya Allah. Jadikan putra-putri kami wali-walimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk saudara-saudara hamba ini, ataupun yang mendengar dari rumah, ataupun yang menitipkan doanya kepada kami, yang mencintai kami dan kami cintai ya Allah, tolong ampuni semuanya ya Allah. Ya Rabbi, catatlah semuanya sebagai hamba-hamba yang Engkau cintai, hamba-hamba yang Engkau muliakan, hamba-hamba yang Engkau angkat sebagai walimu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, tolong beri kami kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Angkatlah hal yang beratkan kami dalam kehidupan dunia dan akhirah. Ya Rabbi, beri kami rezeki yang berlimpah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kami tidak disiksa karenanya, rezeki yang menghantarkan kepada surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan kami semua bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan kami semua mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan kami semua tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan keberadaan kami dimanapun manfaat dan barokah. Jadikan kami dimanapun manfaat dan barokah. Terkhusus ikhwanuna hadza ya Rabb, saudara-saudara hamba ini ya Rabb, yang jauh meninggalkan tanah air ke negeri ini ya Allah, jadikanlah keberadaannya bawa barokah untuk dirinya, barokah untuk keluarga yang ditinggalkannya, barokah untuk tempat di mana dia tinggal, tempat di mana dia singgah. Jadikan kami semua duta-duta membawa kebaikan Islam ya Arhamar Rahimin. Catatlah kami sebagai pejuang-pejuangmu ya Allah, dengan semua keburukan kami, dengan semua kekurangan kami ya Rabb. Masukkan kami dalam kelompok para walimu, masukkan kami dalam kelompok orang-orang yang soleh ya Arhamar Rahimin. Wujudkan hajat saudara-saudara hamba ini ya Arhamar Rahimin. Apapun yang menjadi hajat dunia dan akhiratnya, wujudkanlah ya Allah, wujudkanlah ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk hajat-hajat kami semua ya Rabb, yang ada dalam hati kami ya Allah, wujudkanlah semua ya Arhamar Rahimin, dengan kekuasaanmu, dengan kemurahanmu, dengan kedermawananmu ya Allah. Bukan dengan usaha kami, bukan dengan apapun yang kami lakukan, tetapi murni min fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan, dalam kemudahan, dalam segala hal yang Engkau ridhai dan Engkau cintai ya Arhamar Rahimin. Kembalikan saudara-saudara hamba dan hamba ke tanah air kelak ya Rabbi, dengan selamat, dengan mudah, membawa barokah, bisa usaha yang lebih baik ya Arhamar Rahimin, mendapatkan limpahan barokah dan rezeki dari sisimu ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk semua yang telah membantu berdirinya masjid-masjid di negara ini ya Rabbi, jadikan sebagai amal yang soleh, yang ikhlas ya Rabb. Jadikan amal yang barokah ya Rabb. Ya Rabbi, balaslah semua saudara hamba tersebut dengan balasan dari sisimu ya Allah, balasan yang berlimpah dunia hingga akhirah ya Arhamar Rahimin. Kembalikan kami ke rumah masing-masing dengan selamat, tanpa keburukan yang menyertainya. Bawalah kamu sertakan dengan kami kebaikan-kebaikan yang tanpa henti ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan dimanapun kami berada, dunia hingga akhirah, dan akhiri usia kami kelak dengan husnul khatimah, setelah hidup panjang dalam kebaikan, kenikmatan dan ketaatan dan kebahagiaan. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.